Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Kisah nyata tentang pengkhianatan sahabat dan santet yang menghancurkan. Bayangan di balik senyuman sahabat. Malam itu angin bertiup kencang, seolah membawa kabut gelap yang menyelimuti rumah kecil di ujung gang sempit Kampung Melati, tempat di mana takdir telah menenun benang-benang hitam yang akan mengubah hidup seorang perempuan bernama Mila Kartika menjadi mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Mila, perempuan berusia 32 tahun dengan mata bening seperti embun pagi dan senyuman yang selalu memancar hangat bagai matahari terbit, tidak pernah menyangka bahwa sahabat terdekatnya, Irma Melawati, yang selama 15 tahun telah berbagi tawa dan air mata bersamanya, ternyata menyimpan dengki yang membara seperti api neraka di dalam dadanya yang tampak begitu tulus dan penuh kasih. Kisah ini bermula pada suatu sore di bulan Ramadan tahun 2019, ketika kehidupan Mila yang tadinya berjalan damai dan tenteram bersama suami tercintanya, Ahmad Fauzan, seorang guru mengaji yang dikenal santun dan saleh di lingkungan mereka, mulai dilanda serangkaian kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kejadian-kejadian yang awalnya tampak seperti kebetulan belaka namun kemudian berkembang menjadi teror psikologis yang mengerikan dan mengancam keutuhan rumah tangga yang telah mereka bangun dengan penuh cinta dan kesabaran selama 8 tahun pernikahan. Mila masih ingat dengan jelas bagaimana mata Irma berkilat aneh ketika pertama kali ia memperkenalkan Ahmad sebagai calon suaminya 15 tahun yang lalu. Kilatan yang saat itu ia artikan sebagai kegembiraan seorang sahabat yang bahagia melihat temannya menemukan cinta sejati. Padahal sesungguhnya kilatan itu adalah percikan api iri hati yang mulai menyala dan akan terus membara hingga suatu hari nanti meledak menjadi bencana yang menghancurkan. Irma Melawati, gadis cantik berparas ayu dengan kulit putih bersih dan rambut hitam panjang yang selalu tergerai rapi, memang telah menjadi sahabat karib Mila sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah pertama, berbagi bangku, berbagi bekal, berbagi rahasia remaja, dan berbagi mimpi-mimpi indah tentang masa depan yang gemilang. Namun takdir berkata lain ketika Ahmad, pemuda tampan berwajah teduh dengan jenggot tipis yang memberikan kesan bijaksana pada wajahnya yang masih muda, lebih tertarik pada kepribadian Mila yang sederhana dan tulus ketimbang pada kecantikan fisik Irma yang memang lebih mencolok dan mempesona mata. Ahmad jatuh cinta pada cara Mila tertawa lepas tanpa dibuat-buat, pada caranya berbicara dengan lembut namun tegas, pada caranya merawat ibunya yang sakit dengan penuh kasih sayang, dan pada ketulusan hatinya yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Sifat-sifat yang membuat Ahmad yakin bahwa Mila adalah perempuan yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irma yang sejak kecil terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan karena dimanja sebagai anak tunggal dari keluarga berada, tidak bisa menerima kenyataan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya ada sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan, yaitu cinta dari lelaki yang telah mencuri hatinya sejak pandangan pertama. Ia mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian Ahmad, mulai dari sering berkunjung ke rumah Mila dengan alasan ingin bertemu dengannya, hingga sengaja menciptakan situasi-situasi di mana ia bisa berduaan dengan Ahmad. Namun semua upayanya sia-sia karena hati Ahmad telah tertambat kuat pada Mila yang bahkan tidak menyadari perasaan sahabatnya itu. Pernikahan Mila dan Ahmad pada tahun 2011 dirayakan dengan meriah di lingkungan kampung mereka, dengan Irma yang tampil sebagai sahabat setia yang ikut membantu segala persiapan pesta, tersenyum manis menyambut para tamu, dan memberikan ucapan selamat yang terdengar begitu tulus, padahal di dalam hatinya bergolak badai kemarahan dan kekecewaan yang luar biasa. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan suasana kembali sunyi, Irma duduk sendirian di kamarnya sambil menatap foto pernikahan sahabatnya dengan mata yang berlinang air mata. Bukan air mata kebahagiaan,
melainkan air mata kepahitan yang perlahan-lahan mengkristal menjadi benih dendam yang akan terus tumbuh subur di dalam jiwanya yang mulai gelap. Tahun-tahun pertama pernikahan Mila dan Ahmad berjalan dengan damai dan bahagia. Mereka hidup sederhana namun penuh berkah dalam rumah kecil warisan orang tua Ahmad, dengan Mila yang bekerja sebagai guru di sebuah taman kanak-kanak swasta dan Ahmad yang mengajar ngaji di beberapa surau sambil menjalankan usaha kecil-kecilan menjual makanan ringan untuk menambah penghasilan keluarga. Irma yang kini telah menikah dengan seorang pengusaha sukses namun tidak pernah benar-benar mencintainya, sering berkunjung ke rumah Mila dengan dalih silaturahmi. Padahal sebenarnya ia datang untuk mengamati kebahagiaan sahabatnya yang semakin hari semakin membuatnya tersiksa batin. Keanehan pertama mulai terjadi pada bulan Syawal tahun 2019, ketika Mila yang sedang hamil 3 bulan tiba-tiba mengalami pendarahan hebat dan harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Dokter yang menanganinya, Dr. Budi Santoso, seorang spesialis kandungan berpengalaman, menyatakan kebingungannya karena hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa kandungan Mila sebenarnya dalam kondisi sehat dan tidak ada indikasi apapun yang bisa menyebabkan pendarahan tersebut. Namun kenyataannya janin yang telah ditunggu-tunggu dengan penuh harap itu tidak bisa diselamatkan dan Mila pun mengalami keguguran yang sangat memilukan hatinya. Ahmad yang melihat istrinya terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat pasi dan mata yang kosong menatap langit-langit, merasakan kepedihan yang luar biasa namun tetap berusaha tegar dan terus memberikan dukungan moral kepada Mila dengan mengucapkan kata-kata penghiburan dan ayat-ayat suci Al-Quran yang menenangkan jiwa. Irma yang mendengar berita duka itu langsung datang ke rumah sakit dengan wajah yang tampak sedih dan mata yang berkaca-kaca. Ia memeluk Mila dengan erat sambil mengucapkan kata-kata belasungkawa. Namun di balik ekspresi dukanya yang terlihat tulus, tersembunyi rasa lega yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya karena ia menganggap keguguran itu sebagai tanda bahwa doanya selama ini mulai dikabulkan. Setelah kejadian itu, Mila mengalami depresi yang cukup berat dan sering terlihat murung serta kehilangan semangat hidup. Ia sering mengurung diri di kamar dan enggan bertemu dengan siapapun, termasuk murid-muridnya di taman kanak-kanak yang biasanya selalu ia sambut dengan senyuman ceria. Ahmad yang melihat perubahan drastis pada istri tercintanya berusaha keras untuk mengembalikan keceriaan Mila dengan mengajaknya bepergian ke tempat-tempat yang indah, membelikannya bunga-bunga segar setiap hari, dan tak henti-hentinya memberikan motivasi serta dukungan moral. Namun semua usahanya tampak sia-sia karena Mila seolah-olah tenggelam dalam lautan kesedihan yang tidak bertepi. Beberapa bulan setelah kejadian keguguran itu, kehidupan Mila dan Ahmad mulai dilanda serangkaian kejadian aneh yang semakin hari semakin mengerikan dan tidak masuk akal. Dimulai dari suara-suara langkah kaki yang terdengar di atap rumah pada tengah malam. Padahal rumah mereka berlantai 1 dan tidak ada siapapun yang bisa naik ke atas sana. Kemudian berlanjut dengan suara ketukan pintu yang keras dan berulang-ulang pada dini hari. Namun ketika Ahmad membuka pintu untuk melihat siapa yang datang, di luar tidak ada seorang pun dan suasana tampak sepi seperti biasanya. Mila yang memang sudah dalam kondisi psikologis yang labil akibat trauma keguguran, menjadi semakin ketakutan dan paranoid dengan kejadian-kejadian aneh tersebut. Ia sering terbangun tengah malam dengan tubuh berkeringat dingin dan jantung berdebar kencang. Matanya menatap ke segala penjuru kamar dengan penuh ketakutan seolah-olah ada sosok gaib yang sedang mengawasinya dari sudut-sudut gelap. Ahmad yang melihat kondisi istrinya semakin memburuk, berusaha menenangkannya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan mengajaknya berzikir bersama. Namun ketakutan Mila tampaknya sudah mengakar terlalu dalam di dalam jiwanya yang rapuh. Kejadian paling mengerikan terjadi pada suatu malam Jumat, ketika Mila sedang sendirian di rumah karena Ahmad harus menghadiri pengajian di surau yang berlangsung hingga larut malam.
Mila yang sedang menonton televisi di ruang tamu tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi yang sangat keras dan memilukan hati, suara yang seolah-olah berasal dari dalam kamar tidur mereka, suara yang mengingatkannya pada janin yang telah ia kandung namun tidak sempat lahir ke dunia. Dengan langkah yang gemetar dan jantung yang berdebar kencang, Mila memberanikan diri untuk menuju ke kamar tidur dan membuka pintunya perlahan-lahan. Namun yang ia lihat di dalam kamar itu membuatnya hampir pingsan karena shock. Di atas tempat tidur mereka tergeletak seekor kucing hitam besar yang sudah mati dengan mata yang terbelalak mengerikan dan mulut yang terbuka lebar seolah-olah sedang mengerang kesakitan. Di sekeliling kucing itu berserakan bunga-bunga kering berwarna merah darah dan kertas-kertas kecil bertuliskan huruf Arab yang tidak bisa ia pahami maknanya. Mila yang melihat pemandangan mengerikan itu langsung berteriak histeris dan berlari keluar rumah dengan tidak mengenakan alas kaki. Ia terus berlari tanpa arah hingga bertemu dengan tetangga yang kebetulan lewat dan membantunya menghubungi Ahmad yang langsung bergegas pulang meninggalkan pengajian. Ahmad yang melihat kondisi rumahnya dalam keadaan seperti itu langsung menghubungi beberapa ustaz senior di daerah mereka untuk meminta bantuan dan nasihat. Karena ia yakin bahwa kejadian ini bukan hal yang alamiah melainkan ulah orang yang berniat jahat terhadap keluarga mereka. Ustaz Mahmud, seorang ulama sepuh yang dihormati di kampung itu, datang ke rumah mereka keesokan harinya dan melakukan pembersihan spiritual dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran serta memberikan air yang telah dibacakan doa-doa khusus untuk diminum oleh Mila dan Ahmad sebagai perlindungan dari gangguan-gangguan gaib yang mungkin masih tersisa. Setelah kejadian kucing mati di tempat tidur itu, Ahmad mulai curiga bahwa ada orang terdekat yang sengaja melakukan perbuatan jahat terhadap keluarga mereka. Karena untuk bisa masuk ke dalam rumah dan meletakkan benda-benda aneh itu, pelakunya haruslah seseorang yang mengetahui seluk-beluk rumah mereka dan mungkin memiliki kunci cadangan atau setidaknya tahu di mana kunci cadangan itu disimpan. Ahmad mulai mengingat-ingat siapa saja yang pernah datang ke rumah mereka dalam beberapa bulan terakhir dan siapa yang mungkin memiliki akses untuk masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan mereka. Nama Irma mulai muncul dalam pikiran Ahmad ketika ia mengingat bagaimana sahabat istrinya itu selalu datang berkunjung dengan berbagai alasan dan sering meminta izin untuk menggunakan kamar mandi atau mengambil minum ke dapur, yang berarti ia memiliki kesempatan untuk mengamati tata letak rumah dan mungkin mengambil kunci cadangan yang biasanya digantung di dapur. Ahmad juga mulai memperhatikan bagaimana ekspresi wajah Irma setiap kali ia berkunjung, terutama ketika melihat keintiman antara Ahmad dan Mila. Ada kilatan aneh di matanya yang dulu tidak pernah Ahmad sadari karena ia menganggap Irma sebagai sahabat baik istrinya. Kecurigaan Ahmad semakin menguat ketika ia menanyakan kepada beberapa tetangga tentang siapa saja yang pernah mereka lihat masuk ke rumahnya ketika Ahmad dan Mila sedang tidak di rumah. Dan beberapa tetangga menyebutkan bahwa mereka sering melihat Irma datang ke rumah itu bahkan ketika Mila sedang tidak ada, dengan alasan ingin meninggalkan sesuatu atau mengambil barang yang tertinggal. Ahmad yang mendengar kesaksian para tetangga itu merasa yakin bahwa dugaannya benar. Namun ia tidak mau langsung menuduh tanpa bukti yang kuat karena hal itu bisa merusak persahabatan antara Mila dan Irma yang telah terjalin begitu lama. Ahmad memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut rumah tanpa sepengetahuan Mila, karena ia tidak ingin membuat istrinya yang sudah trauma itu menjadi semakin stres dengan kecurigaan-kecurigaannya. Selama beberapa minggu Ahmad memantau rekaman kamera itu dengan seksama, dan pada suatu sore ketika Mila sedang pergi ke pasar dan Ahmad sedang mengajar di surau, kamera itu berhasil merekam sosok Irma yang masuk ke rumah mereka dengan menggunakan kunci. Ia terlihat sangat berhati-hati dan terus menoleh ke kiri kanan untuk memastikan tidak ada yang melihatnya. Dalam rekaman itu terlihat jelas bagaimana Irma mengeluarkan sebuah kantong plastik hitam dari tasnya dan meletakkan isinya di berbagai sudut rumah.
Kemudian ia menuju ke kamar tidur dan melakukan sesuatu yang tidak bisa terlihat jelas oleh kamera karena terhalang oleh posisi tempat tidur. Namun ketika ia keluar dari kamar, wajahnya tampak puas dengan senyuman yang sangat mengerikan. Senyuman yang sama sekali berbeda dengan senyuman manis yang biasa ia tunjukkan kepada Mila dan Ahmad selama ini. Ahmad yang telah memiliki bukti kuat tentang perbuatan jahat Irma memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Namun sebelum itu ia terlebih dahulu menceritakan segala temuannya kepada Mila yang awalnya tidak mau percaya bahwa sahabat terbaiknya selama ini ternyata adalah dalang dari semua penderitaan yang mereka alami. Mila yang mendengar penjelasan suaminya sambil melihat rekaman video itu menangis terseduh-seduh. Bukan hanya karena sakit hati akibat pengkhianatan sahabat, tetapi juga karena merasa bodoh telah mempercayai seseorang yang ternyata menyimpan niat jahat terhadapnya. Keesokan harinya Ahmad mengundang Irma untuk datang ke rumah mereka dengan alasan ingin membicarakan sesuatu yang penting. Dan ketika Irma datang dengan wajah yang tampak biasa saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Ahmad langsung menunjukkan rekaman video yang telah ia simpan sebagai bukti. Melihat rekaman itu, wajah Irma langsung berubah pucat dan ia mencoba membantah dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Namun ketika Ahmad terus mendesak dengan menunjukkan bukti-bukti lainnya, akhirnya Irma tidak bisa lagi menyangkal perbuatannya. Dengan mata yang memerah dan suara yang bergetar karena amarah yang sudah tidak bisa ia pendam lagi, Irma akhirnya mengaku bahwa ia memang telah melakukan santet terhadap keluarga Mila dan Ahmad karena ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ahmad memilih Mila sebagai istrinya. Irma menceritakan bagaimana ia telah mendatangi seorang dukun santet di daerah terpencil beberapa bulan setelah pernikahan Mila dan Ahmad. Dan bagaimana ia terus membayar dukun itu untuk melakukan berbagai macam santet yang bertujuan menghancurkan kebahagiaan rumah tangga sahabatnya sendiri. Pengakuan yang paling menyakitkan bagi Mila adalah ketika Irma menceritakan bahwa keguguran yang dialami Mila juga merupakan hasil dari santet yang ia lakukan, dengan tujuan agar Mila tidak bisa memiliki keturunan dan dengan demikian Ahmad akan kecewa dan mungkin meninggalkan istrinya. Irma juga mengaku bahwa ia sengaja memasukkan benda-benda santet ke dalam rumah Mila dan Ahmad setiap kali berkunjung, dan bahwa kucing hitam yang mati itu juga merupakan bagian dari ritual santet yang ia lakukan bersama dukun langganannya. Mila yang mendengar pengakuan mengejutkan itu tidak bisa menahan tangisnya. Ia menatap wajah Irma dengan mata yang penuh kekecewaan dan berkata dengan suara yang bergetar, "Irma, bagaimana kamu bisa melakukan hal sebegini keji kepada sahabatmu sendiri? Bukankah selama ini aku selalu menganggapmu seperti saudara kandungku sendiri? Mengapa kamu tega menghancurkan hidupku hanya karena iri dan dengki yang tidak beralasan?" Irma yang mendengar pertanyaan itu hanya bisa menundukkan kepala sambil terus menangis. Ia sadar bahwa perbuatannya telah melampaui batas-batas kemanusiaan dan tidak ada pembenaran apapun untuk kejahatan yang telah ia lakukan. Ahmad yang melihat kondisi istrinya yang semakin terpuruk akibat shock mengetahui pengkhianatan sahabat terbaiknya, memutuskan untuk segera mencari jalan keluar dari masalah ini dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Ia menghubungi Ustaz Mahmud dan menceritakan seluruh kronologi kejadian serta pengakuan Irma, dan meminta nasihat tentang langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan untuk membersihkan rumah dan keluarga mereka dari pengaruh santet yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Ustaz Mahmud yang mendengar cerita Ahmad dengan seksama kemudian menjelaskan bahwa santet memang merupakan salah satu bentuk syirik dan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, dan bahwa orang yang melakukan santet serta orang yang meminta bantuan dukun santet sama-sama berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Mahmud juga menjelaskan bahwa untuk membersihkan diri dari pengaruh santet, diperlukan proses pembersihan spiritual yang intensif melalui zikir, doa-doa khusus, dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran secara rutin dan konsisten.
Atas saran Ustaz Mahmud, Ahmad dan Mila kemudian mengikuti program pembersihan spiritual yang berlangsung selama 40 hari berturut-turut, di mana mereka harus bangun setiap malam pada sepertiga malam terakhir untuk melakukan sholat tahajud, membaca surat-surat tertentu dari Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali setelah setiap sholat fardu, serta memperbanyak zikir dan istighfar sepanjang hari. Selain itu, mereka juga harus membersihkan seluruh rumah dengan air yang telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan membakar kemenyan yang telah didoakan oleh Ustaz. Proses pembersihan spiritual itu memang tidak mudah, terutama bagi Mila yang masih dalam kondisi trauma dan depresi. Namun dengan dukungan penuh dari Ahmad dan bimbingan dari Ustaz Mahmud, perlahan-lahan Mila mulai merasakan ketenangan dalam hatinya dan gangguan-gangguan aneh yang selama ini menghantui rumah mereka mulai berkurang intensitasnya. Ahmad juga merasakan perubahan positif dalam hidupnya. Ia merasa lebih dekat dengan Allah dan lebih bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada keluarganya. Sementara itu, Irma yang telah mengaku melakukan santet terhadap keluarga sahabatnya sendiri mengalami penyesalan yang sangat mendalam. Ia menyadari betapa besar dosa yang telah ia perbuat dan betapa jahat hatinya selama ini tanpa ia sadari. Irma yang sebenarnya berasal dari keluarga muslim yang taat, merasa sangat malu dan berdosa karena telah melakukan perbuatan syirik yang jelas-jelas dilarang dalam agama Islam. Ia tidak bisa tidur nyenyak dan selalu dihantui oleh rasa bersalah yang luar biasa setiap kali mengingat wajah Mila yang penuh kekecewaan ketika mendengar pengakuannya. Setelah melalui pergulatan batin yang sangat berat selama beberapa minggu, Irma akhirnya memutuskan untuk menemui Ustazah Fatimah, seorang perempuan alim yang dikenal sebagai pembimbing spiritual bagi para muslimah di daerah mereka, untuk meminta bimbingan tentang cara bertobat dari dosa-dosa besar yang telah ia perbuat. Ustazah Fatimah yang mendengar cerita Irma dengan penuh kesabaran kemudian menjelaskan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi setiap hamba Allah yang benar-benar menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi. Atas bimbingan Ustazah Fatimah, Irma mulai menjalani proses taubat yang serius dengan melakukan sholat taubat setiap malam, memperbanyak zikir dan istighfar, membaca Al-Quran secara rutin, dan yang paling penting adalah meminta maaf secara langsung kepada Mila dan Ahmad atas segala perbuatan jahat yang telah ia lakukan terhadap mereka. Irma juga berjanji akan mengganti semua kerugian material dan imaterial yang telah ia timbulkan, serta tidak akan pernah lagi mendekati dukun santet atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika Irma datang ke rumah Mila dan Ahmad untuk meminta maaf dengan mata yang sembab karena menangis dan wajah yang tampak sangat menyesal, Ahmad sebagai kepala keluarga yang bijaksana menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada sambil menasihati Irma agar benar-benar bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Mila yang awalnya sangat marah dan kecewa kepada sahabatnya itu, akhirnya juga bisa memaafkan Irma setelah melihat penyesalan yang tulus dari mata sahabat lamanya. Meskipun ia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa benar-benar melupakan rasa sakit hati yang telah ia alami. Setelah melalui proses pembersihan spiritual yang panjang dan melelahkan, kehidupan Mila dan Ahmad perlahan-lahan mulai kembali normal. Gangguan-gangguan aneh yang selama ini menghantui rumah mereka berangsur-angsur hilang dan digantikan oleh ketenangan dan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mila yang tadinya selalu gelisah dan ketakutan kini mulai bisa tidur nyenyak dan tersenyum kembali. Meskipun trauma akibat keguguran dan pengkhianatan sahabat masih sesekali menghantui pikirannya. Ahmad yang melihat perubahan positif pada kondisi istrinya merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari bahwa cobaan yang mereka alami selama ini sebenarnya merupakan ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran mereka, serta untuk membersihkan jiwa mereka dari dosa-dosa dan sifat-sifat negatif yang mungkin masih melekat.
Ahmad juga bersyukur karena melalui cobaan ini ia dan Mila menjadi lebih dekat dengan Allah dan lebih memahami arti pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan antara Mila dan Irma memang tidak bisa kembali seperti semula. Terlalu banyak luka yang telah menganga di antara mereka. Namun setidaknya mereka bisa saling memaafkan dan tidak menyimpan dendam di dalam hati. Irma yang kini telah bertobat dengan sungguh-sungguh memutuskan untuk pindah ke kota lain bersama suaminya, dengan harapan bisa memulai hidup baru yang lebih baik dan tidak lagi dibayangi oleh masa lalu yang kelam. Sebelum pindah, ia sempat meminta maaf sekali lagi kepada Mila dan Ahmad sambil berjanji akan selalu mendoakan kebahagiaan mereka. Mila dan Ahmad yang telah melewati ujian berat itu menjadi pasangan yang lebih kuat dan kompak. Mereka belajar untuk saling mendukung dalam segala situasi dan tidak mudah percaya kepada orang lain tanpa bukti yang jelas. Ahmad juga menjadi lebih berhati-hati dalam bergaul dengan orang-orang di sekitarnya dan selalu berdoa agar keluarganya dilindungi dari gangguan orang-orang yang berniat jahat. 3 tahun setelah kejadian mengerikan itu, kehidupan Mila dan Ahmad telah kembali damai dan bahagia. Mereka dikaruniai seorang putra yang sehat dan cerdas yang mereka beri nama Muhammad Faris, sebuah anugerah yang sangat mereka syukuri setelah sebelumnya mengalami keguguran yang memilukan hati. Mila kini bekerja sebagai guru di sebuah madrasah dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungan mereka. Sementara Ahmad selain tetap mengajar ngaji juga menjadi dai yang sering diminta untuk memberikan ceramah tentang pentingnya menjaga diri dari perbuatan syirik dan santet. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.